Halo Sobat Kamus Fakta. Faktanya, segala barang yang kita gunakan sehari-hari merupakan hasil kerja keras si penciptanya. Tapi sayangnya nih, ada sejumlah penemuan yang justru sengaja dirahasiakan atau dihentikan produksinya maupun penelitiannya. Oh iya sobat, faktanya dengan menekan subscribe dan klik lonceng di sampingnya, itu akan membuat kalian banyak mengetahui fakta-fakta yang mungkin belum kalian ketahui. Nah, berikut ini ada beberapa penemuan yang sengaja dirahasiakan. Mobil listrik tanpa baterai. Beberapa waktu belakangan ini, dunia dibuat kagum dengan rencana sebuah perusahaan otomotif untuk memproduksi prototipe mobil listrik tanpa baterai. Energi yang menggerakkan mobil listrik ini adalah sepasang elektroda yang ditanam di bawah permukaan trek via sabuk baja yang dipasangkan di dua ban depan. Mobil berhasil melaju dengan kecepatan 10 km per jam. Fantastic automobile, drives. If you'll see the amperage on the key. Faktanya, mobil listrik tanpa baterai bukan merupakan penemuan yang terbilang baru. Pria bernama Troy Reid digadang-gadang sebagai orang pertama yang berhasil menciptakan prototipe mobil listrik tanpa baterai. All the other electric automobiles that I've actually seen has been nothing but seen a lot of electric cars that had a lot of stuff in it. The only thing that this has a battery to run the Namun sayangnya, pria ini diketahui sengaja dibunuh oleh pemerintah di negaranya karena dianggap dapat membahayakan pengusaha minyak bumi. Faktanya nih, ketika kalian mencari video tentang Troy Reid dan mobil listrik tanpa baterainya, kalian akan sulit menemukannya karena tanpa alasan yang jelas, video mengenai orang tersebut dihapus berulang kali. Mobil bahan bakar air. Baru-baru ini ada sebuah perusahaan otomotif Cina dikabarkan telah menciptakan mobil berbahan bakar air. Namun faktanya, jauh sebelum Tiongkok menciptakan, rupanya ada seseorang yang berhasil menjadi penemu pertama mobil berbahan bakar air pada tahun 1975 lalu, yakni Stanley Meyer. Faktanya, mesin berbahan bakar air atau yang disebut fuel cell merupakan mesin yang menggunakan air sebagai tenaga penggerak mesin. Tidak seperti bensin yang dibakar, fuel cell menggunakan konsep energi kimia dengan menghasilkan listrik melalui reaksi hidrogen dan oksigen. He's not a scientist, he isn't even a chemist. In fact, he never graduated from college. Myers was determined, he says, to disarm this country from oil embargo. Namun, bukannya mendapat apresiasi yang positif, kala itu Meyer justru mendapat banyak intervensi dan dianggap curang serta tidak sah oleh sejumlah oknum. Tak hanya itu, mobil tersebut dianggap oleh saksi pengadilan sebagai pengaplikasian elektrolisis biasa dan tidak revolusioner sama sekali. Faktanya nih, pada tanggal 21 Maret 1998, pria ini ditemukan tewas secara misterius. Ada yang menduga kematian Meyer disengaja karena alasan terkait penemuan briliannya. Penangkap awan. Meski terkesan mustahil, namun faktanya pada tahun 1950-an, Dr. Wilhelm Reich berhasil menciptakan alat pembuat hujan atau dikenal dengan julukan Cloudbuster. Cloudbuster sendiri merupakan sebuah alat yang terdiri dari tabung-tabung khusus yang diarahkan ke langit. Faktanya nih, ketika dinyalakan, alat ini akan memanipulasi organ energi, yakni sebuah zat yang berada di atmosfer dan mengumpulkan awan hujan sehingga membuat daerah itu dapat disirami hujan. Alat yang dibuatnya pun berhasil diuji dan terbukti bisa menciptakan hujan di daerah yang mengalami kekeringan berkepanjangan. Tapi sayangnya, Dr. Reich harus ditangkap oleh pihak berwajib dan alat temuannya juga dihancurkan. Usut punya usut, sepertinya ada oknum tertentu yang merasa dirugikan dengan alat temuannya itu. Padahal, jika alat ini bisa diproduksi secara massal, bisa menjadi solusi yang tepat ya bagi sejumlah wilayah yang dilanda kekeringan berkepanjangan. Sinar Rife.
Hingga saat ini, penyakit kanker dianggap penyakit yang sangat mematikan. Terlebih lagi, belum ditemukannya obat yang dapat mematikan kanker di tubuh si penderitanya. Namun, banyak orang yang tidak tahu. Rupanya, pada tahun 1930-an, Dr. Royal Rife berhasil menciptakan alat yang kemungkinan dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit kanker. Ia sempat mengemukakan teori bahwa gelombang suara dapat membunuh mikroba jahat di tubuh pasien tanpa efek samping. Menurutnya, setiap mikroorganisme memiliki gelombangnya sendiri dan dapat dinetralkan dengan mengkhususkan diri pada gelombang khusus. Surgery items were used in the operations on the rats by Rife. This is the main surgery table. This is the optical room in which the microscopes and... Dengan alat temuannya, terbukti tidak dapat mematikan sel manusia, dikarenakan sel manusia lebih kuat dan lebih tahan dari mikroba. Tidak hanya itu, Dr. Royal Rife juga mencoba pada penderita kanker, di mana 14 dari 16 pasien dinyatakan sembuh. Namun sayangnya, semua peralatan dan temuan Dr. Royal Rife harus disita dan dimusnahkan oleh pemerintah karena dianggap ilegal.